Mams dan teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, aku Sheila, mahasiswi program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta tahun 2020. Di video yang berjudul Pentingnya Kesadaran Fonologi dalam Perkembangan Bahasa dan Literasi Anak ini, aku akan membahas mengenai apa itu kesadaran fonologi, mengapa penting bagi anak untuk memiliki kesadaran fonologi, dan seperti apa sih kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran fonologi pada anak. Tanpa menunggu lebih lama lagi, yuk kita dengarkan penjelasan berikut ini. Salah satu tahap perkembangan bahasa anak usia dini ditandai dengan munculnya kesadaran fonologi. Kesadaran fonologi merupakan kemampuan seseorang yang berhubungan dengan kepekaan terhadap bahasa lisan. Pada anak usia dini, kesadaran fonologi ini tergambar ketika anak dapat memanipulasi bunyi, seperti memisahkan, menggantikan, menggabungkan, membagikan, dan menghilangkan bunyi pada kata. Kesadaran fonologi merujuk pada kadar sensitivitas yang dimiliki seseorang terhadap struktur suara pada bahasa oral. Oleh karena itu, anak yang memiliki kesadaran fonologi yang baik mampu untuk memanipulasi suara menjadi bagian-bagian kecil. Kesadaran fonologi dapat membantu anak untuk mengetahui kaitan antara bahasa oral dengan teks yang mempresentasikannya. Dengan demikian, memiliki kesadaran fonologi yang baik akan menunjang kemampuan anak dalam proses membaca awal yang mana berpengaruh pada kemampuan membaca anak di masa mendatang. Namun, lemahnya kesadaran fonologi yang dimiliki oleh seorang anak akan berdampak pada ketidakcakapan dalam membaca atau reading disabilities. Contoh mudahnya, di Indonesia atau di lingkungan sekitar kita ini sering kali dijumpai orang tua maupun orang dewasa yang berinteraksi dengan anak usia dini malah berbicara mengikuti bahasa anak usia dini pula yang belum jelas atau tidak sesuai dengan bunyi kata seharusnya dalam kaidah kebahasaan. Misalnya, seperti kata makan menjadi mam atau maem, kata minum menjadi inum atau num, dan kata-kata tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan lainnya yang jika dibiasakan akan membuat anak memiliki kesalahan berbahasa pada bidang fonologi serta kesulitan membaca ke depannya. Maka dari itu, penting sekali bagi orang tua, guru, dan orang dewasa yang berinteraksi dengan anak usia dini agar lebih memperhatikan kembali ucapan maupun kegiatan lainnya yang berkaitan dengan perkembangan literasi dan bahasa anak. Terdapat beberapa kegiatan untuk meningkatkan kesadaran fonologi pada anak usia dini yang tentunya menyenangkan dan dapat dilakukan di rumah nih Mams dan teman-teman semua. Kegiatan yang pertama yaitu kegiatan untuk melatih kemampuan segmentasi kalimat atau pembagian kalimat pada anak. Kegiatan ini dilakukan dengan meminta anak menyebutkan ada berapa kata dalam satu kalimat. Contoh kalimatnya misalnya, saya pergi ke taman. Mintalah anak untuk menghitung ada berapa kata dalam kalimat tersebut. Yuk, coba kita hitung ada berapa kata dalam kalimat tersebut. Saya pergi ke taman. Ada 4 kata. Kegiatan kedua yaitu kegiatan untuk melatih anak dalam membedakan bunyi kata. Mams dan teman-teman semua bisa meminta anak untuk menjawab apakah 2 kata yang disebutkan memiliki bunyi yang sama atau berbeda. Contoh katanya, dengarkan kata-kata berikut ini. Tahu, tahu. Apakah kedua kata tersebut memiliki bunyi kata yang sama atau berbeda? Contoh lainnya, apa, apa. Apakah kedua kata tersebut memiliki bunyi yang sama atau berbeda? Lakukan kegiatan ini berulang-ulang dengan ucapan yang jelas untuk membantu anak membedakan bunyi kata. Kegiatan ketiga yaitu kegiatan untuk melatih kemampuan segmentasi suku kata atau pembagian suku kata pada anak, di mana anak diminta untuk menghitung jumlah suku kata dalam satu kalimat dengan tepukan. Pemilihan kata bisa dimulai dari yang sederhana, yaitu dengan nama anak. Misalnya, nama Dina.
ada berapa suku kata dalam kata Dina ya? Coba kita hitung dengan temukan. Nah, ada 2 suku kata. Kemudian, pemilihan kata bisa berdasarkan hewan kesukaan anak. Misalnya, kupu-kupu. Coba kita hitung ada berapa suku kata dalam kata kupu-kupu. Ku. Ada 4 suku kata. Lakukan kegiatan tersebut berulang-ulang sampai anak bisa menghitung jumlah suku kata dalam suatu kata tanpa menggunakan tepukan. Kegiatan keempat yaitu kegiatan untuk melatih kemampuan segmentasi fonem atau pembagian fonem pada anak. Fonem adalah bunyi kata atau bahasa yang dapat membedakan arti atau makna. Kegiatannya dapat dilakukan dengan menyiapkan beberapa gambar seperti ini, kemudian meminta anak untuk menunjuk atau menjawab gambar mana yang memiliki kata awalan sama dengan bunyi fonem yang akan disebutkan. Gambar mana yang kata awalnya memiliki bunyi fonem seperti S. Jawabannya, sepeda. Kemudian, gambar apa yang kata awalnya memiliki bunyi seperti B. Jawabannya, baju. Lalu, gambar apa yang memiliki kata awalan berbunyi seperti D. Jawabannya, dadu. Nah, itu dia tadi Mams penjelasan mengenai pentingnya kesadaran fonologi pada anak, serta kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran fonologi tersebut pada anak. Don't forget to try it, semoga membantu, dan sampai jumpa!